Selamat pagi untuk Ibu Esther Lumba, Sarjana Sistem Informasi, Master Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fiona Natasha dengan NIM 11-2020, kelas 1 Pak 1, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membahas UA saya, pengantar teknologi informasi, dengan topik Customer Relationship Management atau yang disebut CRM. Studi kasus Customer Relationship Management atau yang disebut CRM. Dalam abstrak, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai manajemen hubungan pelanggan, merupakan strategi pemasaran yang sangat sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan para pelanggan atau yang disebut juga dengan konsumen, mereka tetap agar mempertahankan untuk membeli produk atau memakai jasa mereka. Strategi manajemen hubungan yang bertujuan dengan mengelola hubungan dengan mengumpulkan data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual dalam hubungan berpelanggan. Pendahuluan, definisi atau pengertian Customer Relationship Management. CRM adalah strategi manajemen yang menghubungkan antar pelanggan dengan tujuan mengelola dan mengumpulkan data untuk merekam aktivitas. CRM sendiri merupakan singkatan yang berasal dari Customer Relationship Management, dan pada tahun 2020, perkembangan teknologi yang membuat strategi ini menjadi kebutuhan utama dalam setiap bisnis, sehingga CRM dapat diimplementasikan ke dalam sebuah software yang berbasis aplikasi dengan tujuan yang berfokus pada pengelolaan strategi CRM. Karena itu, sangat diperlukan agar bisnis bisa meningkatkan nilainya kepada para pelanggan. Landasan teori Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama, konsep Customer Relationship Management. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep relationship marketing. Menurut konsep ini, menyampaikan bahwa tujuan utama yang dilakukan semua strategi CRM adalah dengan motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola baseline konsumen mereka, dan yang paling menguntungkan dan konsumen menjadi loyal kepada produk tersebut. Secara konsepsi, ada anggapan yang menganggap bahwa CRM merupakan sebuah proses pemasaran. CRM diterapkan untuk aktivitas pemasaran, seperti pada segmentasi pasar, mendapatkan konsumen baru, dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Mengembangkan konsumen, manajemen dari peluang penjualan, dari manajemen kesempatan. Pada tingkat strategi CRM, dapat digunakan sebagai teknologi yang mendukung perusahaan dalam melakukan upaya orientasi kepada para pelanggannya. Pendahuluan kedua, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau yang disebut CRM memungkinkan untuk berkolaborasi dengan mudah dan efektif terlepas dari jarak yang terlibat. Fungsi utama bagi profesional penjualan dengan menjual produk mereka dan berlayanan pada pelanggan mereka. Tenaga dalam penjualan memiliki peranan agar bisa mencari jalan untuk masalah dan memastikan proses berjalannya dengan baik dan bisa memiliki peluang seluas mungkin. Tenaga penjualan juga memahami penyeluruhan tentang basis pelanggannya. Salah satu penjualan alatnya adalah memiliki perangkat lunak manajemen hubungan antar pelanggan. Pengelolaan yang tepat dari aplikasi CRM dapat membuat dan menjadikan penjualan menjadi lebih besar dan membuat pengelolaan akun klien menjadi jauh lebih mudah. CRM memiliki 3 aspek yang terkait, yaitu A. Karyawan atau yang disebut people. Kemampuan dan sikap yang mengatur CRM. Manusia adalah fakta nomor 1, karena CRM sebenarnya bagaimana mengelola akun hubungan antar relasi antar manusia sehingga diperlukan personal touch atau diperlukan attitude dan semangat para pembisnis untuk lebih proaktif, menggali dan mengenal pelanggannya lebih dalam agar memuaskan para pelanggan atau konsumennya. Yang kedua ada B. Proses. Proses adalah cara yang digunakan dalam perusahaan untuk mengakses dan berinteraksi dengan pelanggan
untuk menciptakan nilai baru dan kepuasan. Di samping itu, dibutuhkan proses yaitu sistem dan prosedur yang membantu manusia dalam menjalin hubungan dekat antar pelanggan. Yang ketiga ada C. Teknologi. Teknologi merupakan fasilitator dalam implementasi strategi CRM. Teknologi berfungsi untuk memfasilitasi akuisisi, pengetahuan pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam tentang pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki pelanggan digunakan untuk memformulasikan strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dan pendahuluan. Yang ketiga, strategi CRM. Ketika diimplementasikan dengan akses, CRM dapat memberikan perusahaan tidak hanya wawasan atau informasi peluang untuk mengembangkan bisnis dengan setiap pelanggan, tapi juga cara menilai ukurnya. Yang pertama, berfokus pada pengembangan budaya bisnis customer centric yang bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan konsumen. Yang kedua, budaya bisnis customer centric dapat dicapai dengan menciptakan dan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Dan gambar ini adalah contoh strategi CRM dan tujuan-tujuan strategi CRM. Tipe-tipe Customer Relationship Management. Yang pertama ada Analytical CRM, yang kedua ada Collaborative CRM, yang ketiga Operational CRM, dan yang terakhir Strategi CRM. Berikut gambar proses implementasi CRM. Keuntungan Customer Relationship Management. Yang pertama, mengurangi biaya karena lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah konsumen dan pelanggan. Yang keempat, menguntungkan jangka waktu dan berkelanjutan. Komponen implementasi CRM. Berikut komponen CRM dengan dimulai dari customer, segala pihak yang pernah, akan, dan sedang merasakan produk jasa yang diberikan oleh pelayanan perusahaan. Relationship, hubungan antar pelanggan, dan memberikan kepuasan jangka panjang pada customer. Dan manajemen, yaitu pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, Customer Relationship Management adalah untuk mendengarkan dan belajar, bukan untuk memberitahu dan menjual. ECRM meningkatkan energi dalam perusahaan. Alat terkuat dalam mempertahankan yaitu pelanggan. Penutup. Manajemen hubungan pelanggan sebenarnya meliputi berbagai hal dengan seperti memperoleh pelanggan baru, meningkatkan pelayanan, dan mempertahankan pelanggan lama. Proses yang diperlukan dalam menerapkan CRM adalah menganalisa pelanggan sehingga perusahaan dapat mengenali dan memahami pelanggan secara personal agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Daftar pusaka dari www.barantum.com dan https slide player info dan https slide share net. Thank you.